Hanya satu syarat, jangan ajukan gugatan cerai dulu. Itu adalah sebuah kafe di Jakarta Pusat. Pria asing di hadapanku meletakkan sebuah koper hitam di atas meja dan membuka kunci logamnya. Koper itu penuh sesak dengan gepok-gepok uang 100 ribuan. Napasku tercekat. Namaku Anissa Wijaya. Aku telah menikah selama 7 tahun. 2 bulan telah berlalu sejak aku benar-benar yakin suamiku berselingkuh. Jantungku berdebar kencang. Pria ini adalah suami dari selingkuhan suamiku. Kami, 2 orang yang mengalami pengkhianatan yang sama, duduk berhadapan. Tumpukan uang di dalam koper berkilauan di bawah cahaya lampu neon. Jika Anda mengajukan gugatan cerai sekarang, hanya Anda yang akan kalah. Bertindak berdasarkan emosi tanpa bukti hanya akan menguntungkan para pelaku. Kata-katanya dingin, tetapi benar. Inilah yang aku dengar saat berkonsultasi dengan pengacaraku. Perselingkuhan adalah pertarungan bukti, bukan emosi. Reaksi yang tergesa-gesa adalah racun. Kita berada di perahu yang sama. Kita sama-sama dibohongi. Jadi, mari kita selesaikan ini dengan benar, tanpa celah, sesuai hukum. Ini adalah sebuah kesepakatan, dengan taruhan 1 miliar di atasnya. Ini bukan soal balas dendam. Ini adalah persiapan untuk sebuah pembalasan yang adil dan sah di mata hukum. Aku menatap koper itu lagi, dan saat itulah aku sadar bahwa hancur di bawah beban emosi dan bertindak dengan perhitungan dingin akan menghasilkan 2 akhir yang sangat berbeda. Aku telah menikah selama 7 tahun. Suamiku, Dimas Prasetyo, adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi skala menengah, seorang pria yang rajin dan tidak banyak bicara. Namaku Anissa Wijaya, usiaku 35 tahun. Aku seorang penerjemah lepas yang bekerja dari rumah, tipikal wanita yang juga mengurus rumah tangga. Kami bertemu dalam sebuah kencan buta. Pada pertemuan pertama, Dimas tampak pendiam, tetapi ia memancarkan aura keandalan. Dia tidak menonjol, tetapi tulus dan selalu menepati janjinya. Kami berpacaran selama setahun sebelum akhirnya menikah. Orang tuaku senang. Dia punya pekerjaan yang stabil, karakter yang serius, dan berasal dari keluarga yang baik-baik. Tahun-tahun pertama pernikahan kami bahagia. Dimas bangun tepat pukul 07.00 setiap pagi untuk bersiap-siap ke kantor, dan pulang pada malam hari untuk makan malam bersama. Di akhir pekan, kami pergi berbelanja kebutuhan bulanan dan sesekali menonton film di bioskop. Itu adalah rutinitas biasa, tetapi aku percaya itulah kebahagiaan. Aku pikir, dari hari-hari yang tampak biasa inilah kehidupan unik kami bersama dibangun. Dimas tidak pernah banyak bicara. Dia jarang bercerita tentang pekerjaannya dan canggung dalam mengekspresikan perasaan. Tapi memang begitulah Dimas. Aku percaya dia adalah tipe pria yang diam-diam dan andal merawat keluarganya. Bagaimanapun, dialah yang selalu membawakan bunga di hari jadi kami dan membuatkan kue di hari ulang tahunku. Perubahan dimulai musim gugur yang lalu. Dimas mulai lebih sering mengatakan harus lembur di kantor. Awalnya, aku menerimanya tanpa ragu. Dia bilang industri konstruksi sedang dalam musim yang padat. Sedang ada serah terima proyek besar, jelasnya. Bos tidak mengizinkan tim pulang tepat waktu. Aku mengerti, aku pikir suamiku pasti sangat lelah. Tetapi dia mulai pulang semakin larut. Pukul 10 malam berubah menjadi pukul 11, dan terkadang dia mulai pulang setelah pukul 1 pagi. Ketika aku menelepon, dia bilang sedang rapat dan akan menelepon balik, tetapi tidak pernah melakukannya. Pesan singkatku juga mulai dibalas dengan lambat. Dulu, dia selalu membalas seketika. Sekarang sedang puncak-puncaknya proyek. Sabar sedikit lagi, ya, katanya dengan wajah lelah. Sepertinya tidak ada ruang untuk curiga. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, bahunya terkulai. Sebagai seorang istri, yang bisa kulakukan hanyalah menyiapkan makan malam hangat dan menunggu. Terkadang aku memasukkan makan malamnya ke dalam termos dan meninggalkannya di dekat pintu depan. Namun kemudian, hal-hal aneh mulai menarik perhatianku, satu persatu. Wallpaper di ponsel Dimas berubah. Dulu, itu adalah foto pernikahan kami, sekarang menjadi pemandangan monokrom. Ketika aku bertanya, dia hanya bilang bosan dan ingin ganti suasana. Tampaknya sepele, tetapi hatiku terasa berat. Dia mulai mandi lebih lama. Saat pulang, dia langsung masuk ke kamar mandi dan tidak keluar selama lebih dari 30 menit. Ini adalah orang yang biasanya terlalu lelah bahkan untuk sekadar mencuci muka setelah bekerja. Setelah mandi, tubuhnya beraroma parfum. Dia tidak pernah memakainya sebelumnya. Gaya berpakaiannya juga berubah. Dia mulai membeli kemeja-kemeja baru, menggantikan kemeja lama yang telah ia pakai bertahun-tahun. Gaya rambutnya pun berbeda. Dia mulai potong rambut di barbershop trendy, bukan di tukang cukur biasa seperti dulu. Tidak ada yang salah dengan merawat penampilan.
Tapi aku bertanya-tanya, kenapa sekarang? Kenapa begitu tiba-tiba? Di akhir pekan, dia mulai pergi ke gym. Tiba-tiba berolahraga di usianya yang menginjak kepala 4, dia pergi dari rumah setiap Sabtu pagi. Seharusnya aku senang dia peduli pada kesehatannya. Tapi entah kenapa, sebagian dari diriku merasa cemas. Dengan pakaian olahraga, Dimas pulang setelah makan siang dan langsung mandi lagi. Latihan tadi benar-benar menyegarkan badan, katanya. Tapi wajahnya tampak bersemangat, berbeda dari wajah lelah karena pekerjaan. Sepertinya ada alasan lain. Mungkin ini intuisi seorang wanita, perasaan terus-menerus bahwa ada sesuatu yang salah tidak memberiku ketenangan. Percakapan kami nyaris tidak ada lagi. Dulu kami biasa bertukar cerita singkat saat makan malam, tapi sekarang dia hanya menatap ponselnya saat makan. Ketika aku bertanya apa yang sedang ia pikirkan, dia menjawab, tidak ada. Bahkan saat kami bersama, aku merasa kesepian. Seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang tumbuh di antara kami. Momen puncaknya datang sebulan yang lalu. Hari itu, Dimas pergi, lagi-lagi dengan alasan harus lembur di kantor. Aku pergi ke sebuah restoran di dekat stasiun Sudirman untuk bertemu dengan temanku, Rina. Dia adalah teman universitasku yang masih sesekali kutemui setelah menikah. Kami mengobrol sambil makan malam, berbagi kabar. Dan tiba-tiba, aku melihatnya. Melalui jendela restoran, di sebuah kafe di seberang jalan, duduk suamiku, Dimas. Jantungku serasa jatuh ke perut. Tapi Dimas tidak sendirian. Di hadapannya duduk seorang wanita. Wanita itu berambut hitam panjang dan mengenakan mantel berwarna merah marun. Dimas tersenyum. Itu adalah ekspresi wajah yang santai dan bahagia, yang sudah sangat lama tidak kulihat. Kakiku lemas. Rina memegang tanganku. Aku ingin menyerbu ke sana dan membuat keributan, tetapi kakiku tidak bisa digerakkan. Pada saat itu, Dimas mengulurkan tangannya melintasi meja dan menggenggam tangan wanita itu. Itu adalah gerakan yang begitu alami, seolah-olah telah diulang berkali-kali. Nis, sadar, ayo kita pergi dari sini saja, desak Rina, membawaku ke sebuah gang kecil. Aku tidak bisa bernapas dengan normal. Pria yang telah hidup bersamaku selama 7 tahun. Pria yang kuanggap biasa dan tulus. Dan di sana dia duduk, menggenggam tangan wanita lain. Aku pulang ke rumah. Ruang tamu yang kosong terasa asing. Aku terduduk di sofa dalam keadaan linglung. Dimas pulang setelah pukul 1 pagi. Suara pintu depan yang terbuka membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku bimbang antara menyambutnya seperti biasa atau langsung menuduhnya. Kamu belum tidur? Harusnya tidur lebih awal, kata Dimas dengan ekspresi yang sangat normal. Itu adalah wajah seorang pembohong. Pria yang sama yang beberapa jam lalu menggenggam tangan wanita lain, kini berdiri di hadapanku, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku menggigit bibirku. Terlintas di benakku bahwa aku tidak boleh mengatakan apapun dengan gegabah. Pekerjaan lagi berat sekali, ya? Tanyaku, berusaha terdengar setenang mungkin. Dimas mengangguk dan berjalan ke kamar mandi. Aku mendengar suara air. Aku tetap di sofa. Aku ingin menangis, tapi ku tahan. Jangan menangis. Sekarang aku harus tetap tenang. Mulai keesokan harinya, aku mulai mengamati. Aku mencatat waktu kepulangan Dimas, pergerakannya di akhir pekan, seberapa sering dia menggunakan ponselnya. Pada hari-hari ketika dia mengaku bekerja lembur, aku memeriksa tempat parkir di kantornya. Mobilnya tidak ada di sana. Aku diam-diam memeriksa data keanggotaan gymnya. Dia hanya datang sekali. Aku yakin suamiku selingkuh, tetapi keyakinan saja tidak cukup. Aku butuh bukti yang jelas dan sah secara hukum. Aku tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Aku menahan diri untuk tidak memeriksa ponselnya di malam hari. Dimas memasang pemindai sidik jari dan selalu membawanya, bahkan ke kamar mandi. Orang yang sangat berhati-hati seperti dia tidak akan meninggalkan jejak. Hari-hari berlalu dalam ketidakberdayaan. Aku tidak pernah tahu bahwa berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya kau tahu bisa begitu menyiksa. Seminggu berlalu. Dimas terus menggunakan alasan lembur dan gym untuk tidak berada di rumah. Sementara aku sendirian menjaga rumah kami yang kosong. Aku tidak bisa bercerita pada teman-teman, aku malu. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa menyebarkan rumor tanpa bukti nyata. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Di sampingku, Dimas tidur dengan damai. Wajah seorang pembohong itu tampak tenang. Aku mengepalkan tanganku. Aku tidak boleh menyerah pada dorongan hati dan membuat keributan. Ledakan emosi bisa menempatkanku pada posisi yang tidak menguntungkan. Aku membuat keputusan. Aku akan bersikap dingin, teliti, dan mencari fakta. Aku harus tahu segalanya. Jika suamiku benar-benar selingkuh,
siapa wanita itu dan seberapa dalam hubungan mereka. Hanya dengan begitu aku bisa merespons dengan benar. Pernikahan kami terus berjalan, tetapi retakan yang tak dapat diperbaiki telah terbentuk di antara kami. Setelah melihat Dimas dengan wanita itu di kafe, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, adegan itu berputar di kepalaku. Tangan mereka yang bertautan di atas meja, senyum santai Dimas. Semuanya begitu jelas. Keesokan harinya, aku memulai pengawasan skala penuh. Aku mencatat jam kerjanya dan melacak aktivitasnya di akhir pekan. Suatu malam, ketika dia seharusnya bekerja lembur, aku pergi ke tempat parkir di kantornya, mobilnya tidak ada di sana. Itu bohong. Aku juga diam-diam memeriksa keanggotaan gymnya dan menemukan bahwa dia hanya ke sana sekali pada hari pendaftaran. Keyakinan itu ada, tapi bukti tidak. Dimas sangat teliti. Ponselnya dilindungi oleh pemindai sidik jari, dan dia membawanya bahkan ke kamar mandi. Aku memeriksa laporan kartu kreditnya, tetapi tidak ada pengeluaran yang mencurigakan. Dia jelas menggunakan uang tunai. Aku menggeledah mobilnya, mengintip di bawah karpet kursi penumpang dan membuka laci dashboard. Tidak ada apa-apa. Mobilnya bersih. Terlalu bersih hingga mencurigakan. Dimas bukanlah orang yang rapi, namun kini mobilnya dalam kondisi sempurna, tanpa satupun struk belanja. 2 minggu berlalu seperti itu. Keyakinanku tumbuh, tetapi aku tidak punya bukti konkret. Aku berpikir untuk menyewa detektif swasta, tetapi biayanya mahal, dan aku ragu apakah itu perlu. Aku sudah tahu, suamiku selingkuh. Suatu malam, ketika Dimas kembali bersiap-siap untuk pergi dengan alasan pekerjaan, aku tidak bisa menahan diri. Aku angkat bicara. Belakangan ini kamu pulilang larut sekali. Apa benar pekerjaan di kantor sebanyak itu? Dimas terdiam sejenak, tetapi dengan cepat menguasai diri. Serah terima proyek bulan depan. Sabar sedikit lagi saja. Wajah pembohong itu tenang. Dia menatap lurus ke mataku dan berbohong. Hatiku hancur. Aku tidak bisa bertanya lebih jauh. Mendesaknya tanpa bukti hanya akan membuatku terlihat seperti istri yang pencuriga. Aku mulai mencari di internet. Perselingkuhan, perceraian, nafkah, bukti. Aku menghabiskan sepanjang malam mempelajari informasi tentang topik itu. Dan aku sadar, perselingkuhan bukanlah masalah emosi, melainkan masalah hukum. Tidak peduli seberapa yakinnya aku, tanpa bukti, semuanya sia-sia. Aku menulis secara anonim di sebuah forum online firma hukum, menjelaskan situasiku dan meminta nasihat. Beberapa hari kemudian, sebuah jawaban datang. Itu adalah kenyataan yang menyakitkan. Kecurigaan saja tidak cukup. Diperlukan bukti yang objektif dan jelas, foto, video, rekaman suara, pesan teks, atau semacamnya. Aku memutuskan untuk bertemu langsung dengan seorang pengacara. Aku menelepon firma hukum yang kutemukan di internet dan membuat janji konsultasi. 2 hari kemudian, tanganku gemetar saat menuju kantor pengacara itu. Rasanya ini benar-benar sebuah akhir. Kantor hukum Siregar, rekan berada di lantai 8 sebuah gedung di dekat pusat kota. Kantor itu rapi. Aku melewati resepsionis dan masuk ke ruang rapat. Aku disambut oleh Bapak Paulus Siregar, seorang pengacara spesialis perceraian. Usianya sekitar 40-an. Ada yang bisa saya bantu? Dengan suara bergetar, aku menjelaskan situasiku. Perubahan perilaku suamiku, adegan yang kulihat, dan ketidakmampuanku menemukan bukti. Bapak Paulus mendengarkan dalam diam, sambil membuat catatan. Setelah aku selesai, dia berkata dengan tenang, pertama-tama, jelas akan sulit untuk mengajukan gugatan dengan posisi Anda saat ini. Pengadilan tidak akan mempertimbangkan kecurigaan dan bukti tidak langsung. Itu adalah jawaban yang sudah kuduga, tetapi mendengarnya secara langsung terasa menghancurkan. Bapak Paulus melanjutkan, dalam kasus perselingkuhan, yang terpenting adalah bukti yang tak terbantahkan. Anda memerlukan hal-hal seperti foto atau video mereka masuk ke hotel, pesan teks atau percakapan yang membuktikan hubungan intim, atau rekaman suara. Setidaknya, Anda harus membuktikan bahwa mereka bertemu secara rutin. Dia memutar laptopnya untuk menunjukkan beberapa preseden kasus. Dia menjelaskan bahwa sekadar bersama dalam sebuah foto tidak cukup. Harus ada kontak fisik atau tanda-tanda kasih sayang yang jelas. Bahkan adegan yang kulihat di kafe pun akan sulit diakui sebagai bukti. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Bapak Paulus berpikir sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati. Jika Anda tidak menginginkan perceraian segera, yang terbaik adalah tidak terburu-buru dan mengumpulkan bukti. Jika Anda gegabah membuat keributan atau mengangkat masalah ini, suami Anda hanya akan menjadi lebih berhati-hati. Dadaku sesak. Dia menyuruhku berpura-pura tidak tahu apa-apa, bertingkah seperti istri biasa sampai aku bisa menangkap basahnya. Bisakah aku menahannya?
Tidur di ranjang yang sama dengan seorang pembohong setiap malam. Apa yang akan terjadi jika saya bercerai tanpa bukti? Bapak Paulus menjawab dengan dingin. Jika Anda tidak bisa mencapai kesepakatan cerai baik-baik, Anda harus ke pengadilan. Tanpa bukti, akan sulit membuktikan dasar perceraian. Harta bersama kemungkinan besar akan dibagi 50,50 dan akan sulit mendapatkan nafkah untuk diri Anda. Dalam kasus terburuk, ini bahkan bisa berbalik menyerang Anda, seolah-olah Anda yang secara sepihak menuntut cerai. Itu adalah sebuah kejutan. Dimas yang selingkuh, namun aku bisa berada di posisi yang dirugikan. Hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan emosi. Seberapa sakit hatiku, seberapa merasa dikhianatinya aku, semua itu tidak ada artinya. Konsultasi berlangsung sekitar 1 jam. Bapak Paulus menjelaskan metode pengumpulan bukti, proses menyewa detektif, dan tahapan persidangan. Akhirnya, dia memberikan kartu namanya. Hubungi saya lagi jika Anda sudah memiliki bukti. Saat itu kita bisa bertindak secara resmi. Aku keluar dari kantornya. Di dalam lift, aku melihat pantulan diriku di cermin. Aku tampak kuyup. Sulit dipercaya betapa aku telah berubah hanya dalam beberapa minggu. Aku keluar dari lobi ke jalanan, dan udara sejuk menyentuh wajahku. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku sudah memutuskan untuk bercerai, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh. Aku tidak punya bukti. Aku ingin segera bicara dengan Dimas, tetapi harus menahan diri. Itu bisa merugikanku. Mengetahui dan membuktikan adalah dua hal yang sangat berbeda. Aku tiba di rumah dan duduk sendirian di ruang tamu yang kosong. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku menatap dinding tempat foto pernikahan kami tergantung. Itu kami 7 tahun yang lalu. Tersenyum. Saat itu kami bahagia. Atau setidaknya, aku percaya begitu. Air mata mulai mengalir, emosi yang selama ini kutahan meledak. Aku menangis sejadi-jadinya, sendirian di rumah yang kosong. Entah berapa lama aku menangis. Saat air mataku mengering, hari sudah gelap di luar. Dimas pulang larut malam itu. Sudah lewat jam 1 pagi. Aku berbaring di kamar tidur. Kudengar pintu depan terbuka, suara sepatunya di lorong, dan langkahnya menuju kamar mandi. Kudengar suara pancuran air. 30 menit kemudian, Dimas naik ke tempat tidur. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur. Kudengar napasnya. Tenang, damai. Pembohong itu tidur nyenyak. Aku tidak tidur semalaman, menatap langit-langit. Mulai keesokan harinya, hidup berjalan seperti biasa. Di pagi hari, aku membantu Dimas bersiap-siap ke kantor, dan di malam hari, aku makan malam sendirian. Dimas masih pulang larut dengan alasan pekerjaan. Di akhir pekan, dia pergi dengan alasan ke gym. Semuanya bohong, tetapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Temanku, Rina, menelepon. Dia bilang khawatir karena aku tidak menghubunginya sejak hari itu. Dia mengajak bertemu, tapi aku menolak. Aku tidak punya kekuatan mental untuk bertemu siapapun. Nis, kamu tersiksa karena ini? Tanya Rina lembut. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Dia menghela napas dan berkata, jangan tanggung ini sendirian. Telepon aku kapan saja, ya. Aku berterima kasih dan menutup telepon. Tapi aku tidak bisa bercerita pada siapapun. Aku malu. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa menyebarkan rumor tanpa bukti. Itu adalah rasa sakit yang harus kutanggung sendiri. Aku tidak bisa tidur di malam hari. Berbaring di samping Dimas, aku merasa sesak napas. Berada di satu ruangan yang sama terasa menyiksa, tetapi aku tidak bisa menunjukkannya. Aku harus bersikap seperti istri biasa. Aku tersenyum ketika harus tersenyum dan menjawab ketika harus menjawab. Aku kehilangan berat badan. Aku tidak punya nafsu makan. Semua makanan terasa seperti pasir. Ketika aku bercermin, mataku tampak cekung. Dimas tidak menyadarinya. Atau lebih tepatnya, dia pura-pura tidak sadar. Mungkin dia memang tidak peduli lagi. Sebulan berlalu seperti itu. Aku yakin, tapi tidak punya bukti. Aku ingin bercerai, tapi tidak bisa bertindak. Hukum tidak berpihak padaku. Seorang istri tanpa bukti berada pada posisi yang lebih lemah daripada suaminya yang tidak setia. Aku bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit. Di sampingku, Dimas tidur dengan damai. Aku berada di ambang kehancuran mental. Rasa sakit ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Tapi aku harus bertahan. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, dan aku harus bertahan sampai saat itu. Itu adalah hari Selasa biasa, sore hari. Dimas sedang di kantor, dan aku di rumah mengerjakan terjemahan. Bel pintu berbunyi.
Mengira itu kurir paket, aku melihat ke interkom. Seorang pria asing berdiri di sana. Dia mengenakan setelan jas. Usianya sekitar 40-an. Siapa ya? Tanyaku. Pria itu menatap lurus ke kamera interkom dan menjawab dengan suara tenang, Anda Ibu Anissa Wijaya? Saya ingin bicara dengan Anda. Ini menyangkut Bapak Dimas Prasetyo. Jantungku berdebar kencang. Menyangkut Dimas? Apakah dia rekan kerja, penagih utang? Berbagai macam pikiran melintas di benakku, tapi aku tidak punya pilihan selain membuka pintu. Aku keluar menemuinya. Pria itu memberikan kartu nama. Tertulis, Surya Wibowo, manajer senior, PT Properti Investama. Penampilannya rapi, tetapi tatapannya tajam. Dia tampak seperti orang yang datang dengan niat yang jelas. Bisa kita bicara sambil minum kopi? Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, kata Pak Surya. Nada bicaranya tidak memungkinkan adanya penolakan. Kami pergi ke kafe yang tenang di dekat situ dan duduk di meja dekat jendela. Pak Surya menyesap kopinya dan memulai, istri saya berselingkuh dengan suami Anda. Itu adalah pukulan telak. Aku tidak bisa bernapas. Aku sudah menduganya, tetapi mendengarnya secara langsung terasa begitu nyata dan menyakitkan. Tanganku mulai gemetar. Pak Surya melanjutkan, nama istri saya Saskia Lestari, usianya 29 tahun. Dia bekerja di sebuah agensi periklanan. Dia mulai berhubungan dengan suami Anda sejak Oktober tahun lalu. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada foto-foto, gambar Dimas dan seorang wanita muda bersama. Foto-foto itu diambil di berbagai tempat kafe, restoran, dekat bioskop, di parkiran hotel. Itu adalah wanita yang sama yang kulihat hari itu, yang berambut hitam panjang dan mengenakan mantel merah marun. Di foto-foto itu, Dimas tersenyum. Itu adalah ekspresi bahagia yang sudah lama tidak kulihat. Hatiku hancur. Saya sudah mengumpulkan bukti selama 6 bulan. Saya menyewa detektif swasta dan bahkan mengikutinya sendiri. Suara Pak Surya tenang, tetapi aku bisa merasakan kemarahan dan rasa sakit di baliknya. Dia berada dalam situasi yang sama denganku, seseorang yang dikhianati oleh pasangannya. Foto-foto baru muncul. Mereka berjalan bergandengan tangan, berciuman di dalam mobil, masuk ke lobi hotel. Semua itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang selama ini kucari dengan putus asa kini ada di hadapanku. Saya pertama kali curiga pada bulan September tahun lalu. Istri saya mulai sering lembur. Dia bilang situasinya sama persis denganku. Dia juga melihat perubahan, mulai curiga, dan berusaha memastikan kecurigaannya. Pulang larut adalah hal biasa di industri periklanan, tetapi ada yang tidak beres. Waktu pulangnya tidak menentu, dan dia mulai sering pergi di akhir pekan. Cerita Pak Surya berlanjut. Wallpaper ponsel istrinya berubah. Gaya berpakaiannya berubah. Dia mulai memakai parfum yang berbeda. Semuanya sama persis seperti yang kualami. Saya yakin, jadi saya menyewa detektif. Setelah sebulan pengawasan, saya tahu dia rutin bertemu dengan seseorang. Dengan suami Anda. Dia menjelaskan setiap foto satu persatu. 15 Oktober, restoran di Jakarta Pusat, 22 Oktober, Taman Menteng, 3 November, bioskop di Plaza Indonesia. 17 November, hotel di Kuningan. Tanggal dan tempat dicatat dengan cermat. Ini bukan sekadar main-main. Mereka bertemu secara teratur dan menjalin hubungan. Yang terbaru, seminggu yang lalu. Mereka menghabiskan 4 jam di hotel di Kuningan itu adalah foto terakhir. 2 mobil terparkir berdampingan di parkiran hotel dan punggung mereka saat masuk ke hotel bersama. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Kenapa Anda menunjukkan ini pada saya? Akhirnya aku bisa bertanya. Pak Surya menyesap kopinya lagi dan menjawab, kita di perahu yang sama. Kita berdua dikhianati. Saya pikir Anda berhak tahu. Dia benar. Aku harus tahu. Aku tidak seharusnya menderita dalam kecurigaan. Aku perlu tahu fakta yang jelas. Pak Surya melanjutkan, menurut laporan detektif, hubungan mereka sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Mereka bertemu setidaknya 2-3 kali seminggu dan sudah ke hotel lebih dari 5 kali. Angka-angka konkret terdengar. Itu adalah kenyataan yang dingin, bukti betapa lamanya kami berdua dibohongi. Awalnya saya hanya akan bicara dengan istri saya, tapi saya berubah pikiran. Ini masalah 2 orang. Ekspresi Pak Surya mengeras. Aku bisa merasakan amarahnya yang tertahan. Dia tidak terbawa emosi. Dia dingin dan rasional. Suami Anda juga bertanggung jawab. Dia pria beristri yang main serong dengan wanita lain.
istri saya juga wanita bersuami yang berselingkuh. Dia benar. Dimas dan Saskia sama-sama bersalah. Mereka adalah orang-orang yang sudah menikah yang menjalin hubungan dengan orang lain. Kami, aku dan Pak Surya, adalah korbannya. Anda sudah tahu? Tanyanya. Aku mengangguk. Saya tidak sengaja melihat mereka sebulan yang lalu di sebuah kafe. Setelah itu, saya berusaha mencari tahu, tapi tidak menemukan bukti. Pak Surya mengangguk mengerti. Sama seperti saya. Awalnya saya simpan sendiri. Saya curiga. Tapi tidak bisa yakin, dan saya tidak punya bukti untuk menuduhnya. Makanya saya menyewa profesional. Menyewa detektif pasti mahal, tetapi bagi Pak Surya, itu sepadan untuk mengetahui kebenaran dan mengambil tindakan hukum. Saya akan buatkan salinan bukti-bukti ini untuk Anda. Anda akan membutuhkannya, katanya. Aku berterima kasih. Dia orang asing, tetapi membantuku sebagai sesama korban. Aku butuh bukti-bukti ini. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang dibicarakan pengacaraku. Saya juga punya laporan asli dari detektif. Semuanya diurutkan berdasarkan tanggal, lengkap dengan tempat dan waktu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah file. Itu adalah catatan pertemuan mereka, disusun dalam bentuk tabel. Lebih dari 30 pertemuan dari Oktober hingga sekarang tercatat dengan rapi. Ini adalah materi sistematis yang tidak diragukan lagi akan diterima di pengadilan. Anda sudah konsultasi dengan pengacara? Tanyanya. Aku mengangguk. Sebulan yang lalu, dia bilang saya butuh bukti. Pak Surya tersenyum pahit. Benar. Hukum bekerja dengan bukti, bukan emosi, tidak peduli seberapa yakinnya Anda. Tidak ada gunanya jika tidak bisa dibuktikan. Kami duduk dalam diam sejenak, masing-masing merenungkan rasa sakit kami sendiri. Ada ikatan simpati yang terbentuk antara dua orang yang mengalami penderitaan yang sama. Jujur saja, awalnya saya sangat marah. Pada suami Anda, kata Pak Surya. Aku mengerti. Aku juga marah pada Saskia, wanita yang menggoda suamiku, begitu pikirku. Tapi kemudian aku sadar, istriku juga tidak kalah bersalah. Dia menjalin hubungan dengan pria beristri. Mereka berdua bersalah. Dia benar. Dimas salah, dan Saskia salah. Ini bukan kesalahan satu orang. Ini adalah hubungan yang mereka bangun bersama, dan mereka berdua mengkhianati keluarga masing-masing. Apa yang akan Anda lakukan? Tanya Pak Surya. Setelah jeda yang panjang, aku menjawab, saya akan mengajukan gugatan cerai. Sekarang saya yakin. Pak Surya mengangguk. Saya juga. Saya sudah konsultasi dengan pengacara dan sedang mempersiapkan proses hukum. Kami saling memandang. Kami adalah korban dalam situasi yang sama. Orang-orang yang dikhianati oleh pasangan mereka dan menderita sendirian. Tapi sekarang, kami tidak sendirian lagi. Mengetahui ada seseorang yang memahami rasa sakitku sudah menjadi sebuah kelegaan. Saya akan berikan nomor saya. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja. Pak Surya mengeluarkan kartu nama lain. Di sana tertera nomor ponsel pribadinya. Aku juga memberikannya nomorku. Kami keluar dari kafe. Pak Surya pergi, dan aku berdiri sejenak, memegang amplop berisi bukti-bukti itu. Sekarang aku punya bukti. Bukti yang jelas dan tak terbantahkan. Dalam perjalanan pulang, gelombang emosi yang kompleks melandaku, kesedihan, kemarahan, pengkhianatan, dan anehnya, perasaan lega. Sekarang semuanya jelas. Aku tidak perlu lagi ragu atau mencari-cari bukti. Aku tiba di rumah. Aku duduk di sofa ruang tamu dan melihat lagi foto-foto itu. Dimas dan Saskia tersenyum bersama, bergandengan tangan, berciuman. Semuanya begitu jelas. Sekarang aku tahu dengan siapa suamiku bersama, sudah berapa lama, dan bagaimana caranya. Aku mengambil ponselku. Aku mencari kartu nama pengacara, Bapak Paulus Siregar. Aku hendak menekan nomornya, tetapi berhenti. Belum saatnya. Aku butuh sedikit waktu lagi untuk berpikir. Aku punya bukti, tetapi sekarang aku harus membuat pilihan yang sebenarnya. Aku menatap keluar jendela. Matahari terbenam. Hari yang panjang. Pagi tadi aku sendirian, tetapi sore ini aku punya sekutu, seorang pria bernama Surya Wibowo, yang berada dalam posisi yang sama. Kami tidak lagi sendirian. Kami adalah orang-orang yang menanggung rasa sakit yang sama dan menghadapi kebenaran yang sama. 3 hari berlalu sejak aku bertemu dengan Surya. Aku berulang kali melihat foto dan dokumen yang ia berikan. Setiap kali melihatnya, hatiku sakit. Tapi itu juga membawa kejelasan. Aku tidak perlu lagi hidup dalam kecurigaan. Aku punya bukti. Aku mengambil ponsel untuk menelepon pengacaraku, Bapak Paulus Siregar. Tapi tepat sebelum menekan nomornya, aku berhenti. Ada sesuatu yang mengganjal. Aku tidak tahu
Apakah harus segera memulai proses perceraian atau menunggu sedikit lebih lama? Pada saat itu, ponselku berdering. Itu Surya. Dia ingin bertemu, katanya ada yang ingin didiskusikan. Suaranya serius. Terdengar penting. Kami sepakat bertemu di kafe yang sama. Surya sudah di sana saat aku tiba, duduk di meja dekat jendela sambil minum kopi. Dia memberi isyarat agar aku duduk. Saat aku duduk, dia ragu sejenak sebelum berbicara. Saya punya penawaran. Ekspresinya serius. Aku bertanya-tanya apa itu. Surya mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah koper hitam. Dia meletakkannya di atas meja dan membuka kunci logamnya. Koper itu penuh sesak dengan gepok-gepok uang 100 ribuan. Napasku tercekat dan jantungku mulai berdebar kencang. Tumpukan uang itu berkilauan di bawah cahaya lampu neon. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 1 miliar, tunai, sekarang juga. Hanya satu syarat, jangan ajukan gugatan cerai dulu, kata Surya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Dia menawariku 1 miliar dan memintaku untuk tidak bercerai. Ini tidak masuk akal. Kenapa dia harus membayar untuk perceraian orang lain? Dan apa niatnya? Apa maksud Anda? Tanyaku. Surya mulai menjelaskan dengan tenang. Jika Anda mengajukan gugatan cerai sekarang, hanya Anda yang akan kalah. Bertindak berdasarkan emosi tanpa bukti yang lebih kuat hanya akan menguntungkan para pelaku. Ini terdengar mirip dengan apa yang dikatakan pengacaraku, tetapi ada niat yang lebih spesifik dalam kata-kata Surya. Biar saya jelaskan rencana saya. Saya tidak akan mengajukan gugatan cerai sekarang. Saya akan menunggu setidaknya 3 bulan lagi. Aku ingin bertanya kenapa, tapi dia menjelaskan lebih dulu. Saya menunggu saat yang paling menghancurkan secara hukum. Biarkan mereka melangkah lebih jauh. Biarkan mereka meninggalkan lebih banyak bukti. Itu adalah perhitungan yang dingin, bukan emosi, tapi strategi. Surya tidak menginginkan balas dendam. Dia ingin merespons secara hukum tanpa celah. Jika kita menggugat sekarang, mereka akan takut sesaat, tapi akan segera mencari alasan. Mereka akan bilang itu sebuah kesalahan, hilaf sesaat. Tapi jika kita beri mereka waktu dan mengumpulkan lebih banyak bukti, tidak akan ada ruang untuk pembelaan. Itu logis. Masuk akal. Tapi ada bagian yang masih belum ku mengerti. Tapi kenapa Anda meminta saya untuk tidak bercerai? Surya menyesap kopinya dan menjawab, jika Anda memulai proses perceraian lebih dulu, rencana saya akan hancur. Suami Anda akan menjadi lebih waspada, dan istri saya akan tahu. Mereka akan menghancurkan bukti dan menjadi lebih berhati-hati. Aku mengerti. Jika aku bertindak lebih dulu, Dimas akan panik, itu akan sampai ke Saskia, dan keduanya akan waspada. Ini akan menghalangi Surya mengumpulkan bukti. Kita di perahu yang sama. Kita sama-sama dibohongi. Jadi, mari kita selesaikan ini dengan benar, tanpa celah, sesuai hukum. Tatapan Surya tajam. Ini bukan penawaran. Ini adalah permintaan kerjasama, ajakan bagi para korban untuk bersatu dan merespons secara efektif. Aku melihat koper itu lagi. 1 miliar. Uang yang sangat besar, tapi aku merasa ragu. Ini seperti sebuah transaksi. Seolah-olah dia membeli perceraianku dengan uang. Saya tidak bercerai karena butuh uang, kataku. Surya mengangguk. Saya tahu. Tapi ini adalah kompensasi. Untuk 3 bulan yang harus Anda lalui dengan sabar. Saya tahu itu tidak mudah. Dia benar. Bertahan 3 bulan lagi tidak akan mudah. Itu berarti tinggal serumah dengan Dimas, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Itu berarti tidur di ranjang yang sama dengan seorang pembohong setiap malam. Jujur saja, bagi saya juga berat. Sakit rasanya melihat istri saya setiap hari dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi saya menahannya demi menyelesaikan semuanya dengan benar. Ada sedikit emosi dalam suara Surya. Dia juga menderita. Kami menderita karena rasa sakit yang sama. Dan di tengah semua itu, dia mengumpulkan bukti dan membuat rencana. Perceraian yang terburu-buru justru bisa menguntungkan para pelaku. Jika Anda menggugat sekarang, harta bersama akan dibagi 50,50 dan Anda tidak akan mendapat banyak nafkah. Tapi jika kita kumpulkan bukti keretakan pernikahan yang tak terbantahkan, ceritanya akan berbeda. Dia menjelaskan aspek hukumnya. Dia jelas sudah berkonsultasi dengan pengacara. Surya sudah siap. Dia mendekati ini dengan akal sehat, bukan emosi. Kita biarkan mereka mengembangkan hubungan yang lebih dalam. Biarkan mereka berlibur bersama, mulai tinggal bersama, mungkin bahkan sampai hamil. Jika itu terjadi, tidak akan ada pembelaan sama sekali. Punggungku merinding. Ini sangat diperhitungkan, tapi dia benar. Semakin banyak bukti, semakin jelas hubungannya, semakin menguntungkan di pengadilan.
Itulah yang dituju Surya. 1 miliar ini adalah kompensasi untuk waktu yang harus Anda tahan, dan juga sebagai tanda terima kasih saya atas kerjasama Anda dalam rencana saya. Dia mendorong koper itu ke arahku. Tumpukan uang itu padat. Ini nyata. Surya serius. Aku bimbang. Haruskah aku menerimanya? Apakah ini benar? Tapi di sisi lain, Surya benar. Jika aku bercerai sekarang, aku tidak siap. Aku punya beberapa bukti, tapi butuh sesuatu yang lebih kuat. Jadi maksud Anda, jika saya bertindak lebih dulu, rencana Anda akan hancur? Surya mengangguk. Benar. Jika suami Anda tahu, dia akan memberitahu istri saya. Mereka akan segera putus, atau setidaknya menjadi lebih waspada. Akan lebih sulit mengumpulkan bukti. Aku mengerti. Kami terikat. Sama seperti Dimas dan Saskia adalah pasangan, aku dan Surya berada di perahu yang sama. Tindakan satu orang akan memengaruhi yang lain. Jadi, apa yang akan Anda lakukan 3 bulan lagi? Tanyaku. Surya menjawab dengan jelas. Kita akan mengajukan gugatan secara bersamaan. Pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Kita berdua akan menggugat cerai dan menuntut pihak ketiga karena perselingkuhan. Mereka tidak akan punya waktu untuk merespons. Ini strategis. Dia seperti seorang tentara. Seseorang yang merencanakan dan mempersiapkan segalanya. Seseorang yang menempatkan akal di atas emosi. Saya sudah konsultasi dengan pengacara, dan persiapan gugatan hampir selesai. Anda juga sebaiknya mencari pengacara dan bersiap dengan tenang. Dia menjelaskan langkah demi langkah, seolah-olah memaparkan rencana bisnis. Tapi ini bukan bisnis, ini hidup kami. Akhir dari pernikahan kami. Aku bingung. Di satu sisi, aku ingin segera bercerai. Aku tidak ingin tinggal bersama Dimas semenit pun lagi. Tapi di sisi lain, Surya benar. Reaksi yang terburu-buru bisa merugikan. Bagaimana jika saya menolak? Surya berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Saya tidak bisa menghentikan Anda. Itu keputusan Anda. Tapi saya mohon satu hal. Setidaknya beri saya waktu untuk bersiap. Setidaknya 1 bulan. Dia putus asa. Surya sama menderitanya denganku. Berapa banyak usaha yang telah ia curahkan untuk mengumpulkan bukti dan membuat rencana, semua itu bisa hancur oleh satu keputusanku. Aku membuat keputusan. Aku akan setuju. Aku akan menerima tawaran Surya. Bukan karena uang, tapi karena aku ingin menyelesaikan ini dengan benar. Aku tidak ingin memberi Dimas kesempatan untuk membela diri. Baik, saya akan menunggu 3 bulan. Wajah Surya menunjukkan kelegaan. Terima kasih. Anda tidak akan menyesal. Dia mendorong koper itu tepat ke arahku. Aku mengambilnya. Berat. Bukan karena berat uangnya, tetapi karena beratnya keputusanku. Sekarang aku harus bertahan 3 bulan lagi, bertingkah seperti istri biasa di samping Dimas. Satu hal lagi, tolong jangan biarkan suami Anda curiga sedikit pun. Anda harus bertingkah seperti biasa, desak Surya. Aku mengangguk. Aku tahu aku harus bermain peran. Aku harus berpura-pura menjadi istri yang tidak tahu apa-apa. Saya akan melakukan hal yang sama. Di depan istri saya akan menjadi suami yang tidak tahu apa-apa. Saya akan pastikan dia tidak akan pernah tahu. Kami saling memandang. Kami seperti komplotan, tapi kami tidak merencanakan kejahatan. Kami mempersiapkan respons yang adil, untuk membuat para pengkhianat bertanggung jawab. Mari kita batasi kontak seminimal mungkin. Saya akan menghubungi Anda secara diam-diam, hanya jika perlu, kata Surya. Aku mengerti. Kontak yang sering bisa menimbulkan kecurigaan. Dimas bisa melihat ponselku, atau Saskia bisa memeriksa ponsel Surya. Saya akan beritahu Anda jika saya menemukan informasi penting. Anda juga harus berbagi apapun yang Anda temukan. Ini adalah usulan Surya untuk bertukar informasi, agar saling mengetahui pergerakan Dimas, jadwal Saskia, dan pertemuan mereka. Tapi jangan coba-coba mengikuti atau menyelidiki sendiri. Kita tidak boleh mengambil risiko ketahuan. Maksudnya, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh bertindak emosional. Kita harus bergerak dengan tenang dan metodis. Kami keluar dari kafe. Surya pergi lebih dulu. Aku berdiri di sana, memegang koper. Koper berisi 1 miliar. Aku merasakan beratnya. Aku naik taksi. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Rasanya seperti aku baru saja membuat kesepakatan, seolah-olah menjual kesabaranku demi uang. Tapi rasanya tidak buruk. Sebaliknya, aku merasa lebih jelas. Sekarang aku punya tujuan, bertahan selama 3 bulan. Selama itu, Dimas tidak akan tahu apa-apa, dan Saskia juga.
Mereka akan terus bertemu, dan hubungan mereka akan semakin dalam. Dan dalam 3 bulan, kami akan mengajukan gugatan secara bersamaan. Hanya pada saat itulah Dimas dan Saskia akan sadar betapa cermatnya mereka telah diawasi. Aku tiba di rumah. Aku menyembunyikan koper itu jauh di dalam lemari, di tempat yang tidak akan pernah ditemukan Dimas. Aku bercermin. Wajahku terasa asing. Aku tampak seperti orang yang berbeda dibandingkan sebulan yang lalu. Aku telah berubah. Aku bukan lagi istri yang naif. Sekarang aku adalah wanita dengan rencana, wanita dengan tujuan, wanita yang bersiap untuk hari di mana aku akan menghadapi Dimas. Aliansi yang hati-hati telah dimulai, kerjasama antara aku dan Surya. Seminggu telah berlalu sejak kesepakatanku dengan Surya. Aku harus kembali ke peran sebagai istri biasa, berpura-pura tidak tahu dan tidak curiga apa-apa. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Pagi itu, Dimas bersiap-siap ke kantor, mengenakan kemeja dan dasi seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan di meja nasi goreng dan telur mata sapi. Sarapan biasa. Makasih, ya, kata Dimas. Aku tersenyum, berusaha membuatnya terlihat alami. Dia tidak menyadari apa-apa. Dia menyantap sarapannya dengan tenang. Hari ini lembur lagi? Tanyaku, seperti biasa. Dimas mengangguk. Iya, serah terima proyek minggu depan. Sabar sedikit lagi, ya. Itu bohong. Aku tahu proyek itu sudah selesai sebulan yang lalu. Aku sudah memeriksa situs web perusahaannya, tapi aku berpura-pura tidak tahu. Kalau begitu, mungkin lebih baik kamu makan di luar saja. Perlu aku siapkan bekal? Tanyaku dengan manis. Dimas melambaikan tangannya. Nggak usah. Aku makan di dekat kantor saja, jangan khawatir. Dia akan makan dengan Saskia, aku tahu. Tapi ekspresiku tidak berubah. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Dimas berangkat kerja. Aku mendengar pintu depan tertutup. Saat itu juga, senyumku lenyap. Aku menatap piring kotor yang tersisa di meja. Rasanya pahit. Inilah kehidupanku sehari-hari. Istri yang menyiapkan sarapan untuk seorang pembohong. Aku mencuci piring dan membersihkan rumah, bergerak seperti biasa. Tapi sebagian pikiranku terus bertanya-tanya, di mana Dimas sekarang, dengan siapa dia? Apa yang mereka bicarakan? Siang harinya, aku menerima pesan dari Surya. Pesannya singkat, malam ini 19.00 restoran di pusat. Itu hanya informasi tentang tempat pertemuan Dimas dan Saskia. Aku menjawab, oke. Hanya itu. Seperti kata Surya, kami hanya bertukar fakta, tanpa konten emosional. Jika ada yang melihat percakapan kami, tidak ada yang mencurigakan. Malam tiba. Aku makan malam sendirian. Aku menyalakan TV, tapi tidak menyimak isinya. Aku melirik jam. Dimas sekarang sedang duduk di hadapan Saskia, mengobrol dan tertawa. Aku melihat ponselku, pesan lain dari Surya. Sebuah foto, diambil dari luar jendela restoran. Dimas dan Saskia duduk di sana sambil minum anggur. Hatiku perih. Mengetahui adalah satu hal, melihatnya adalah hal lain. Melihat dengan mata kepala sendiri membuatnya lebih nyata. Tapi aku menahan diri. Aku menekan emosiku. Sekarang adalah waktunya mengumpulkan bukti. Pagi berikutnya sama saja. Aku menyiapkan sarapan untuk Dimas dan mengantarnya pergi bekerja, bertingkah seperti istri biasa. Dimas tampak semakin santai. Kewaspadaannya menurun. Akhir pekan tiba. Dimas bilang dia akan ke gym dan pergi. Aku tahu itu bohong, tapi aku melepaskannya. Aku bahkan menyuruhnya bersenang-senang. Dia pergi dari rumah dengan hati ringan. Aku mengirim pesan pada Surya. Suami pergi 10.30. Hanya informasi. Balasan datang. Istri juga pergi 10.30. Itu artinya mereka bertemu di siang hari. Surya menelepon, suaranya hati-hati. Bisa bicara? Aku melihat sekeliling. Aku sendirian di rumah. Iya, bisa. Surya berkata, hari ini saya merekam sesuatu yang penting. Saya melihat mereka masuk ke sebuah kompleks apartemen mewah di kawasan Kuningan. Apartemen? Bukan hotel. Ini terasa lebih terencana, lebih permanen. Bisa Anda cari tahu atas nama siapa sewa apartemen itu? Tanya Surya. Mungkin atas nama Dimas. Aku bilang akan ku cari tahu. Setelah menutup telepon, aku pergi ke ruang kerja Dimas. Aku membuka laci-laci mejanya. Ada berbagai dokumen, laporan bank, tagihan kartu kredit, polis asuransi. Di laci paling bawah, aku menemukan surat perjanjian sewa. Perjanjian sewa sebuah unit apartemen di kompleks di Kuningan. Penyewanya adalah Dimas. Perjanjian itu bertanggal 2 bulan yang lalu. Aku memotret seluruh dokumen itu dengan ponselku. Ini adalah bukti.
Bukti tak terbantahkan bahwa Dimas menyewa sebuah apartemen. Aku mengirim foto-fotonya ke Surya. Balasan datang dengan cepat. Bagus sekali. Ini akan menjadi bukti kunci. Ini adalah bukti nyata keretakan pernikahan. Ini berarti Dimas telah menyediakan tempat untuk bertemu dengan selingkuhannya. Malam harinya, Dimas pulang dengan pakaian olahraga yang berkeringat. Ini adalah sebuah sandiwara untuk membuatnya tampak seperti baru dari gym. Dia langsung mandi. Aku menyiapkan makan malam. Dimas keluar dengan rambut basah dan duduk di meja makan. Bagaimana latihannya? Tanyaku, seolah-olah itu pertanyaan biasa. Dimas menjawab, berat, tapi rasanya segar. Badan jadi lebih ringan. Dia terus berbohong. Aku mengangguk, tersenyum seolah-olah aku percaya padanya. Dimas makan malam dengan lega. Malam itu, Dimas cepat tertidur. Apakah dia lelah, atau pikirannya tenang karena mengira istrinya tidak curiga apa-apa? Aku tidak bisa tidur. Aku menatap Dimas yang berbaring di sampingku. Pria yang telah hidup bersamaku selama 7 tahun. Pria yang akan segera menjadi orang asing. Dalam 3 bulan, dia akan menjadi orang asing. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan cara yang sama. Hari Senin, Dimas pulang larut dari kantor. Hari Rabu, dia pulang subuh dari acara kantor. Semua bohong. Aku tahu itu dari informasi yang dikirim Surya. Dia terus mengirim pembaruan, pesan-pesan hanya berisi tanggal, waktu, dan lokasi. Tidak ada konten emosional. 23 November, 21.00, Apartemen Kuningan. 25 November, 13.00 Taman Kota. Aku juga berbagi informasi, memberitahunya jadwal Dimas. Suami perjalanan dinas 28,29 November ke Bali. Surya menjawab, istri juga perjalanan dinas, tanggal dan kota yang sama. Itu berarti mereka pergi bersama. Bukti-bukti menumpuk foto-foto, catatan kencan, informasi lokasi, surat perjanjian sewa. Semua itu adalah bukti yang objektif dan jelas. Data yang tak terbantahkan. Sebulan berlalu. Aku terbiasa berpura-pura tenang. Aku mengantar Dimas setiap pagi dan makan malam sendirian. Akhir pekan kami habiskan secara terpisah. Di luar, kami tampak seperti pasangan biasa, tapi di dalam, semuanya berbeda. Aku tahu kebohongan Dimas, hubungannya dengan Saskia, keberadaan apartemen itu. Aku tahu segalanya, dan Surya juga. Kami mengumpulkan bukti bersama. Surya menelepon. Saat itu malam hari. Dimas sedang di kantor. Saya punya usul, kata Surya. Aku penasaran. Saya berpikir untuk memasang pelacak GPS di mobil istri saya, jadi kita bisa melacak lokasinya secara real time. Aku bertanya, apakah ada masalah hukum dengan itu? Surya bilang dia sudah berkonsultasi dengan pengacaranya. Antara suami istri, itu diperbolehkan. Memasang pelacak di kendaraan pasangan tidak ilegal. Itu berarti aku juga bisa memasangnya di mobil Dimas. Surya melanjutkan, kita bisa melihat secara real time kapan mereka bergerak bersama. Ini akan menjadi bukti yang lebih kuat lagi. Aku setuju. Itu perlu. Beberapa hari kemudian, Surya memberiku pelacak itu. Sebuah perangkat kecil yang mudah dipasang. Setelah Dimas berangkat kerja, aku pergi ke tempat parkir. Aku menempelkan pelacak itu di bawah mobil Dimas. Ada magnetnya. Aku meletakkannya di tempat yang tidak mencolok. Sejak hari itu, aku bisa melihat pergerakan Dimas secara real-time melalui aplikasi di ponselku. Kantornya, restoran, apartemen, hotel setiap gerakannya tercatat. Surya juga memasang pelacak di mobil Saskia. Setiap kali lokasi kedua mobil itu cocok, aku menerima notifikasi. Itu berarti mereka sedang bersama. Data menumpuk. Pertemuan mereka tercatat berdasarkan tanggal dan waktu. Aku mengirimkan file-file itu ke pengacaraku, Bapak Paulus Siregar. Aku mengirim semuanya melalui email. Foto-foto. Salinan surat perjanjian sewa, log GPS. Beberapa hari kemudian, dia menjawab, ini bukti-bukti yang sangat baik. Dengan sebanyak ini, peluang kita untuk menang sangat tinggi. Kata-kata pengacaraku memberi semangat, aku yakin kami sedang mempersiapkan diri dengan benar. 2 bulan berlalu. Dimas menjadi lebih berani. Frekuensi kepulangannya yang larut meningkat, dan dia semakin sering pergi di akhir pekan. Kewaspadaannya benar-benar hilang. Dia pikir istrinya tidak curiga apa-apa. Suatu malam, Dimas berkata, aku berpikir untuk perjalanan dinas ke Bali minggu depan. Selama 3 hari. Bali. Itu bukan perjalanan dinas, itu liburan. Ekspresiku tidak berubah saat aku menjawab, baiklah, semoga perjalanannya lancar. Dimas tampak berterima kasih.
Dia pasti mengira aku istri yang baik, istri yang tidak curiga yang melepaskannya tanpa banyak tanya. Aku memberitahu Surya tentang perjalanan Dimas ke Bali. Balasan datang tak lama kemudian. Istri juga akan ke Bali. Tanggal yang sama. Jelas sudah. Mereka pergi bersama. Ini akan menjadi paku terakhir, tulis Surya. Dia benar. Menghabiskan 3 hari 2 malam bersama di Bali adalah dasar perceraian yang tak terbantahkan. Tidak perlu bukti lain lagi. Selama perjalanan mereka, aku terus memeriksa. Aku melihat lokasi GPS. Mobil rental Dimas dan Saskia berada di tempat yang sama di Bali. Mereka menyewa mobil bersama. Aku juga memastikan lokasi hotel mereka. Sebuah resor di tepi pantai. Surya menelepon hotel dan mengonfirmasi reservasi kamar ganda. Dia juga mendapatkan foto. Surya sendiri terbang ke Bali dan mengikuti mereka. Dia mengambil foto mereka berjalan-jalan bersama, makan, dan di lobi hotel. Dimas pulang. Malam saat dia kembali dari Bali, dia memberiku sekotak oleh-oleh pie susu. Aku menerimanya dengan senyum. Perjalanannya menyenangkan, tanyaku. Dimas mengangguk, berkata dia lelah, melelahkan, banyak sekali rapat. Bohong. Itu bukan rapat, itu kencan. Dia pasti memandangi laut bersama Saskia, makan makanan lezat, dan menghabiskan waktu di hotel. Kamu pasti sangat lelah. Mandi dan istirahatlah, kataku dengan lembut. Dimas berterima kasih dan pergi ke kamar mandi. Aku mendengar suara pancuran air. Aku melihat ponselku, pesan dari Surya. Semua bukti sudah terkumpul. Sekarang kita hanya perlu menunggu 1 bulan lagi. 2 dari 3 bulan telah berlalu. Aku harus bertahan 1 bulan lagi. Aku menatap keluar jendela. Malam hari. Aku bisa melihat bintang-bintang. Dalam sebulan, semuanya akan berakhir. Dimas akan tahu. Dia akan tahu betapa cermatnya dia diawasi, bahwa semua bukti sudah terkumpul. Perangkap telah dipasang. Perangkap yang tidak bisa dilepaskan oleh Dimas dan Saskia. Mereka pikir mereka bebas, tetapi mereka ada di tangan kami, terperangkap dalam rencana yang kubuat bersama Surya. Bulan terakhir dari kesepakatan 3 bulan kami dimulai. Bukti yang kami kumpulkan sudah lebih dari cukup, tetapi momen yang lebih krusial akan datang, ditandai oleh perubahan perilaku Dimas. Suatu malam, Dimas dengan hati-hati mengangkat sebuah topik. Aku berpikir untuk menyewa apartemen kecil di dekat kantor mulai bulan depan. Karena sering pulang larut, perjalanan jadi terlalu melelahkan. Akhirnya, terjadi juga. Kata-kata yang kutunggu-tunggu. Aku sudah tahu tentang apartemen di Kuningan, tapi sekarang dia mencoba meresmikannya, menciptakan alasan untuk istrinya. Baiklah, jika menurutmu itu lebih baik, lakukan saja, jawabku dengan tenang. Wajah Dimas menunjukkan kelegaan. Dia senang istrinya begitu mudah setuju. Dia pasti berpikir aku tidak curiga apa-apa. Aku akan tinggal di sana pada hari kerja dan pulang hanya di akhir pekan, kata Dimas. Pada dasarnya, ini adalah pengumuman untuk hidup terpisah. Dia akan tinggal bersama Saskia selama seminggu dan pulang hanya di akhir pekan. Dia bahkan tidak lagi berusaha bersembunyi. Aku segera memberitahu Surya. Suami mengumumkan akan pisah rumah pada hari kerja. Balasan datang dengan cepat. Ini dia. Kita harus mendapatkan bukti mereka tinggal bersama. Dia benar. Sekadar menyewa tempat adalah satu hal, tetapi tinggal bersama di sana adalah hal lain. Seminggu kemudian, Dimas mengemasi barang-barangnya. Dia mengisi koper besar dengan pakaian dan perlengkapan mandi, tampak seperti orang yang akan pergi untuk perjalanan dinas yang panjang. Aku mengawasinya. Semua yang kamu butuhkan sudah dibawa? Tanyaku. Dimas mengangguk. Ya, sudah semua. Aku akan pulang di akhir pekan, jadi jangan khawatir. Aku berpura-pura khawatir dan bahkan mengantarnya ke pintu. Dimas meninggalkan rumah dengan hati nurani yang bersih, percaya bahwa istrinya sama sekali tidak tahu apa-apa. Begitu pintu tertutup, aku mengeluarkan ponsel dan memeriksa GPS. Mobil Dimas mulai bergerak. Menuju Kuningan, seperti yang diharapkan. 30 menit kemudian, aku menerima pesan dari Surya. Mobil istri bergerak ke arah yang sama. Perkiraan waktu tiba cocok. Mereka akan bertemu. Mereka akan mulai tinggal bersama. Malam itu, Surya menelepon. Suaranya tegang. Saya sudah pastikan di depan lobi apartemen. Mereka masuk bersama, keduanya membawa koper. Itu adalah awal dari kehidupan bersama mereka. Dimas dan Saskia sekarang akan hidup seperti suami istri. Mereka akan bangun bersama, pulang bersama, dan tidur di satu ruangan. Saya sudah mengambil foto, bahkan dapat gambar mereka masuk lift dengan barang-barang mereka. Surya mengatakan itu adalah bukti sempurna,
membuktikan bahwa mereka tidak hanya bertemu, tetapi tinggal bersama. Beberapa hari berlalu. Dimas tidak pulang selama seminggu penuh. Dia mengirim beberapa pesan. Apa kabar? Kerjaan lagi banyak. Pesan formalitas. Aku memeriksa GPS. Setiap malam, mobil Dimas terparkir di parkiran kompleks apartemen di Kuningan. Mobil Saskia juga di sana, terparkir di sebelahnya. Surya terus mengawasi. Dia mendokumentasikan bagaimana mereka berangkat bersama di pagi hari dan pulang bersama di malam hari. Foto-foto menumpuk hari demi hari. Seminggu, 2 minggu, sebulan berlalu. Setelah sebulan, aku bertemu dengan Surya. Bukan di kafe, tapi di mobilnya. Kami harus lebih berhati-hati sekarang. Surya membuka laptopnya. Lihat, ini catatan sebulan terakhir. Di layar muncul sebuah tabel. Itu adalah jurnal, diurutkan berdasarkan tanggal. Waktu berangkat kerja, waktu pulang, tempat makan malam, waktu masuk ke apartemen, semuanya tercatat. Mereka menghabiskan 27 dari 30 hari bersama. Ini adalah bukti hidup bersama yang tak terbantahkan, kata Surya. Dia benar. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Ini bukan kesalahan atau main-main sementara. Ini adalah hubungan yang terencana dan berkelanjutan. Dia membuka file lain, penuh dengan foto, puluhan, diatur dalam folder. Foto mereka berangkat kerja, pulang, berbelanja, jalan-jalan bersama. Dan ini pukulan telaknya. Dia memperbesar satu foto. Foto itu diambil dari balkon apartemen. Dimas dan Saskia berdiri bersama, mengobrol sambil minum kopi. Pagi hari, mereka menyambut pagi di satu tempat yang sama. Dan bukan hanya itu, Surya membuka file lain. Catatan keuangan, laporan kartu kredit Dimas. Bagaimana Anda mendapatkannya? Tanyaku. Surya menjelaskan, melalui pengacara saya, kita bisa secara resmi meminta dan melihat transaksi keuangan pasangan. Di layar terdapat laporan terperinci. Pembelian di supermarket dekat apartemen mereka, di toko perabotan, toko peralatan rumah tangga. Ini adalah pengeluaran orang yang hidup bersama. Mereka juga membeli perabotan, tempat tidur, sofa, meja makan. Surya mengatakan mereka sedang membangun rumah baru, bukan tempat singgah sementara, tapi tempat tinggal yang lengkap. Laporan kartu kredit istri saya juga serupa. Dia membeli peralatan dapur, spray, barang-barang interior. Mereka melengkapi apartemen itu bersama, masing-masing membayar bagiannya. Mungkinkah ada bukti hidup bersama yang lebih jelas? Dan saya juga mendapatkan ini. Surya membuka file lain. Sebuah video. Rekaman dari kamera CCTV di lobi kompleks apartemen. Bagaimana Anda mendapatkannya? Tanyaku, terkejut. Surya menjawab dengan tenang, saya meminta kepada petugas keamanan. Ketika saya sebutkan ini untuk proses pengadilan, mereka kooperatif. Dia memutar video itu, terlihat Dimas dan Saskia keluar dari lift dan berjalan melewati lobi. Pagi hari, mereka berangkat kerja bersama. Terlihat alami. Seperti pasangan yang sudah lama tinggal bersama. Video ini saja sudah cukup. Tapi masih ada lagi. Surya terus menunjukkan bukti. Catatan pengiriman paket, riwayat pembayaran tagihan utilitas, log masuk parkir. Semuanya ada di sana. Dia bergerak secara sistematis, tidak melewatkan satu detail pun. Saya sudah tunjukkan ini pada pengacara saya. Dia bilang peluang kita menang lebih dari 95%, kata Surya. Aku merasa lega. 3 bulan penantian tidak sia-sia. Kami telah mengumpulkan bukti yang sempurna. Kita seharusnya mendapatkan kompensasi yang signifikan. Ini sudah lebih dari sekadar perselingkuhan, ini sudah hidup bersama. Dia benar. Ini adalah dasar perceraian yang jelas. Bukti apa yang lebih kuat daripada pasangan yang tinggal dengan orang lain? Tidak ada alasan lagi untuk menunggu, kata Surya. Aku setuju. Bukti sudah lebih dari cukup. Foto, video, catatan keuangan, log GPS, rekaman CCTV. Kami punya semuanya. Saya berencana mengajukan gugatan minggu depan. Anda siap? Tanya Surya. Aku mengangguk. Saya siap. Saya sudah menunggu 3 bulan. Waktunya untuk mengakhiri ini. Yang terbaik adalah kita melakukannya di hari yang sama. Jika gugatan diajukan serentak, mereka akan terkejut. Itu adalah keputusan strategis. Jika salah satu mengajukan lebih dulu, pihak lain punya waktu untuk bersiap. Tapi dengan bertindak serentak, mereka tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Bagaimana kalau hari Senin? Usul Surya. Hari itu Kamis, 4 hari lagi. Aku setuju. Senin hari yang baik. Kalau begitu, Senin pukul 10.00 pagi, kita masing-masing akan mengajukan dokumen dari kantor pengacara kita, bersamaan, rencananya sudah matang.
Surya sudah mempersiapkan segalanya dengan pengacaranya. Aku juga sudah menyelesaikan konsultasi dengan Bapak Paulus Siregar dan meninjau draft surat gugatan. Butuh beberapa hari sampai dokumennya terkirim. Mereka seharusnya menerimanya pada hari Rabu, jelas Surya. Itu berarti Dimas akan menerima dokumen pengadilan pada hari Rabu, 2 set dokumen, 1 gugatan cerai dan 1 gugatan terhadap selingkuhannya. Saya ingin sekali melihat wajahnya saat itu, kata Surya dengan senyum miring. Aku merasakan hal yang sama. Betapa terkejutnya Dimas nanti, mengetahui bahwa istrinya tahu segalanya, bahwa selama 3 bulan dia telah mengumpulkan bukti. Aku turun dari mobil. Aku dan Surya berjabat tangan. Sampai Senin, katanya. Aku mengangguk. Kami telah menjadi sekutu selama 3 bulan, 2 orang yang menanggung rasa sakit yang sama dan bekerja untuk tujuan yang sama. Sekarang, hanya tersisa langkah terakhir. Aku kembali ke rumah yang kosong. Dimas ada di apartemen bersama Saskia. Mereka pasti sedang makan malam, menonton TV, dan tidur bersama. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka direkam, bahwa semua itu menumpuk sebagai bukti yang akan segera diajukan ke pengadilan. Aku berbaring di tempat tidur sendirian. Aku telah tidur sendirian selama 3 bulan. Awalnya sulit, tapi sekarang aku sudah terbiasa. Ini lebih baik daripada berbaring di ranjang yang sama dengan seorang pembohong. Aku memejamkan mata. Aku menantikan hari Senin. Pukul 10.00, aku akan pergi ke kantor pengacara. Aku akan menandatangani surat gugatan dan mengajukannya ke pengadilan. Lalu aku akan menunggu. Aku akan menunggu hari ketika dokumen itu sampai ke tangan Dimas. Mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilewati oleh Dimas dan Saskia. Mereka telah beralih dari sekadar bertemu menjadi hidup bersama. Sekarang, saatnya mereka membayar harganya, secara hukum. Hari Senin pagi. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari istimewa, hari di mana aku akan pergi ke kantor Bapak Paulus Siregar untuk menandatangani surat gugatan dan mengajukannya ke pengadilan. Ketika aku tiba di kantornya, dia menemuiku di ruang rapat. Anda sudah siap? Tanyanya. Aku mengangguk. Saya siap. Saya sudah menunggu 3 bulan. Waktunya untuk memulai. Ada 2 gugatan di sini, jelas Bapak Paulus, menunjuk tumpukan dokumen di meja. 1 gugatan cerai, 1 lagi gugatan terhadap pihak ketiga. Surat gugatan itu disiapkan dengan cermat. Gugatan cerai diajukan terhadap suami Anda, Dimas Prasetyo. Yang 1 lagi terhadap Saskia Lestari. Dia membuka dokumen halaman demi halaman, menjelaskan dasar gugatan, jumlah nafkah dan ganti rugi yang dituntut, serta tuntutan pembagian harta bersama. Bahasa hukumnya rumit, tetapi isinya jelas. Kami menuntut ganti rugi 3 miliar dari suami Anda dan 2 miliar dari selingkuhannya. Untuk pembagian harta, kami menuntut pembagian 60,40. Ini bukan pembagian 50,50 yang biasa, karena kesalahan dalam keretakan pernikahan ada pada Dimas. Aku berhak atas bagian yang lebih besar. Silakan tanda tangan di sini. Aku menandatangani di beberapa tempat. Tangan yang memegang pena bergetar, bukan karena gugup, tetapi karena lega bahwa semua ini akhirnya akan berakhir. Bukti-buktinya sudah lengkap. Foto, video, log GPS, catatan keuangan, semuanya terlampir. Bapak Paulus menunjukkan sebuah map tebal. Di dalamnya ada semua bukti yang terkumpul selama 3 bulan, termasuk materi dari Surya. Ini sangat kuat. Dengan bukti sebanyak ini, peluang kita menang sangat tinggi. Kata-katanya penuh percaya diri. Aku selesai menandatangani. Sekarang tinggal mengajukannya ke pengadilan. Saya akan mengajukannya secara elektronik tepat pukul 10.00. Pada saat yang sama, Surya berada di kantor pengacaranya, menandatangani dokumennya. Waktu menunjukkan pukul 10.00. Bapak Paulus duduk di depan komputernya dan masuk ke sistem e-court Mahkamah Agung. Beberapa klik dan dokumen-dokumen itu terunggah. Muncul pesan, pengajuan selesai. Sudah diajukan. Sekarang pengadilan akan meninjau dan mengirimkan dokumennya. Selesai sudah. Telah dimulai. Proses hukum secara resmi telah berjalan. Aku keluar dari kantornya dan mengirim pesan pada Surya. Sudah. Balasan datang dengan cepat. Saya juga. Sekarang kita tunggu. Dilakukan secara serentak. Aku pulang dengan perasaan tenang yang aneh. Kedamaian yang dimungkinkan oleh 3 bulan kesabaran dan ketabahan. Sekarang, hukum yang akan memutuskan. Hari Selasa berlalu, lalu Rabu. Bapak Paulus menelepon. Dokumen sudah dikirim, seharusnya sampai besok. Besok Dimas akan menerima dokumen pengadilan. Dimas, yang tinggal bersama Saskia tanpa curiga apa-apa,
akan menerima kejutan terbesar dalam hidupnya. Hari Kamis sore, ponselku berdering. Itu Dimas. Suaranya panik. Nis, kamu di mana? Di rumah, tanyanya. Aku bilang ya. Aku ke sana sekarang, jangan kemana-mana. Sambungan terputus. Suaranya bergetar. Dia sudah menerima suratnya, dia akhirnya tahu. 30 menit kemudian, pintu depan terbuka dengan kasar. Dimas menerobos masuk, wajahnya pucat. Dia memegang sebuah amplop dengan stempel pengadilan. Apa-apaan ini? Teriaknya. Dia biasanya orang yang pendiam, tetapi suaranya keras karena panik. Aku menjawab dengan tenang, itu persis seperti kelihatannya. Gugatan cerai. Dimas menatapku tidak percaya. Dia membuka dokumen dan mulai membaca. Wajahnya mengeras. Aku juga mengajukan gugatan terhadap Saskia Lestari, tambahku. Dimas mengangkat kepalanya dengan cepat. Matanya membelalak. Bagaimana bisa? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak mengerti dari mana aku tahu tentang Saskia, bagaimana aku mengumpulkan bukti. Aku sudah tahu selama 3 bulan. Aku tahu dengan siapa kamu bertemu, di mana kalian tinggal. Aku tahu segalanya. Dimas ambruk di sofa. Kertas-kertas itu jatuh dari tangannya. Aku punya foto dan video, rekaman GPS, laporan keuangan, rekaman CCTV. Aku punya semuanya, kataku, menyebutkan satu persatu. Wajah Dimas semakin pucat setiap kata yang kuucapkan. Dia tahu dia tidak bisa menyangkal. Suami Saskia juga tahu. Dia mungkin juga sudah mengajukan gugatannya hari ini. Dimas melompat dan mengambil ponselnya, mencoba menelepon Saskia. Dia tidak menjawab. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi panggilannya masuk ke pesan suara. Dia tidak angkat telepon. Dia mungkin sedang berurusan dengan suaminya sekarang, kataku. Surya seharusnya bertemu dengan Saskia hari ini, dengan surat gugatan di tangan. Dimas duduk lagi, memegangi kepalanya. Dia menyadari kenyataan bahwa dia telah tertangkap basah, bahwa semua bukti telah terkumpul. Sejak kapan kamu tahu? Tanyanya. Suaranya berbisik, tanpa energi. 3 bulan. Sejak hari aku melihatmu di kafe di pusat kota itu. Dimas sepertinya teringat hari itu. Ekspresinya menegang. Aku mulai mendokumentasikan semuanya sejak saat itu. Kebohonganmu, pertemuan kalian, sewa apartemen, perjalanan ke Bali, hidup bersama kalian. Semuanya. Dimas tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang bisa dia katakan. Kenapa? Tanyaku. Aku benar-benar ingin tahu mengapa pria yang telah menemaniku selama 7 tahun memilih orang lain. Setelah hening yang lama, dia akhirnya berbicara. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Itu semua permintaan maaf, tapi tanpa alasan. Dia tidak bisa memberikannya, karena tidak ada pembenaran. Ponselnya berdering. Itu Saskia. Dimas menjawab, ya, ini aku. Kamu juga dapat, ya, aku baru saja. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya panik. Saskia juga menerima gugatan. Mereka berdua berada dalam situasi yang sama. Dia menutup telepon, tampak bingung. Dia juga digugat cerai. Suaminya tahu segalanya. Surya telah menghadapi Saskia pada waktu yang sama. Rencana itu berjalan sempurna. Malam itu, Dimas tidak kembali ke apartemen. Dia tinggal di rumah, tidur di sofa di ruang tamu, bukan di kamar kami. Aku bisa melihat dia tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya, Surya menghubungiku. Kami bertemu di sebuah kafe. Kemarin saya bertemu dengan istri saya, katanya dengan ekspresi rumit. Awalnya dia menyangkal semuanya, tapi saat saya tunjukkan buktinya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Saskia bereaksi sama seperti Dimas, terkejut bahwa suaminya tahu segalanya. Dia mencoba menelepon suami Anda, bertanya apa yang harus dilakukan, lanjut Surya. Sekarang mereka akan mulai saling menyalahkan. Dia benar. Dalam krisis, orang akan mencoba melindungi diri mereka sendiri. Dimas dan Saskia tidak terkecuali. Seminggu berlalu. Bapak Paulus menelepon. Pengacara suami Anda menghubungi saya. Mereka ingin bernegosiasi untuk penyelesaian di luar pengadilan. Itu adalah reaksi yang sudah diduga. Mereka tahu mereka akan kalah di pengadilan. Apa syarat mereka? Tanyaku. Ganti rugi 2 miliar dan pembagian harta 50,50, jawab Bapak Paulus. Itu terlalu sedikit. Aku menuntut ganti rugi 3 miliar dan pembagian 60,40, tolak. Jika mereka tidak menerima syarat kita lanjutkan ke pengadilan. Bapak Paulus mengangguk. Kita akan bertahan pada posisi kita. Beberapa hari kemudian, Surya melaporkan perkembangan serupa. Istri saya juga menawarkan penyelesaian, tapi syaratnya konyol, dia juga menolaknya. Dengan bukti sejelas ini,
tidak ada alasan untuk berkompromi. Mereka mulai saling menyerang, kata Surya. Ketika aku bertanya apa maksudnya, dia menjelaskan, istri saya menyalahkan suami Anda. Dia mengklaim bahwa suamimu yang menggodanya, bahwa dia mencoba menolak tapi dia terus memaksa. Itu konyol. Setelah berbulan-bulan hidup bersama, itu pembelaannya. Bagaimana dengan suami Anda? Tanya Surya. Dimas mengatakan hal yang serupa, bahwa Saskia yang agresif, bahwa dia mencoba menolaknya. Mereka saling melempar kesalahan, mencoba membuat diri mereka terlihat sebagai korban, kata Surya. Aku tidak bisa menahan tawa. Tawa yang pahit dan menyedihkan. Orang-orang yang mengaku saling mencintai dan hidup bersama, kini saling menyerang. Sebulan lagi berlalu. Tidak ada kesepakatan yang tercapai. Baik Dimas maupun Saskia tidak mau bertanggung jawab. Kami tidak punya pilihan selain melanjutkan ke pengadilan. Sidang pertama dijadwalkan pada tanggal 15 bulan depan. Dimas tetap di rumah, tetapi tidak kembali ke apartemen. Sepertinya kontaknya dengan Saskia telah berakhir. Ketika krisis datang, cinta mereka mendingin. Setiap kali kami berpapasan di ruang tamu, Dimas menundukkan kepalanya. Dia tidak lagi meminta maaf. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan penyesalan. Aku mendengar dari Surya. Istri saya sudah pindah dari apartemen itu. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Saskia hancur. Sarang yang mereka bangun kini kosong. Bagaimana suami Anda? Tanya Surya. Dia di sini, tapi kami tidak bicara. Seperti tinggal di rumah yang berbeda. Hubungan sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah formalitas hukum. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Pertarungan hukum telah dimulai, dan dua keluarga hancur secara bersamaan. Dimas dan Saskia mengaku saling mencintai, tetapi sekarang mereka siap saling mencabik. Menyaksikan kejatuhan para pelaku adalah pengalaman yang pahit. Tidak ada kegembiraan balas dendam, hanya perasaan bahwa semuanya telah berakhir. Sekarang, hukum yang akan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Proses pengadilan berlangsung dalam 3 kali sidang. Setiap kali aku duduk di ruang sidang, rasanya surreal. Berhadapan dengan pria yang telah hidup bersamaku selama 7 tahun sebagai penggugat dan tergugat, aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Pada sidang pertama, pengacara Dimas mencoba membantah bukti, mengklaim bahwa foto-foto itu hanya masalah sudut pandang, rekaman GPS hanya kebetulan. Tetapi ketika Bapak Paulus menyajikan rekaman CCTV, mereka terdiam. Itu tak terbantahkan. Video yang jelas menunjukkan mereka masuk dan keluar apartemen bersama. Pada sidang kedua, Saskia dipanggil sebagai saksi. Dengan suara gemetar, dia bersaksi bahwa Dimas yang mengejarnya dan dia adalah korban. Tetapi ketika pengacara Surya menunjukkan surat perjanjian sewa apartemen yang dia tanda tangani bersama, dia tidak bisa berkata-kata. Pada sidang ketiga, hakim mengumumkan, bukti-bukti tidak terbantahkan, tanggung jawab tergugat atas keretakan pernikahan diakui. Itu adalah keputusan yang dingin, berdasarkan fakta, bukan emosi. Dimas duduk dengan kepala tertunduk. Putusan datang sebulan kemudian. Keputusan itu dikirim dari pengadilan melalui pos. Bapak Paulus meneleponku setelah membacanya. Kita menang. Putusannya hampir sepenuhnya menguntungkan kita. Aku diberikan ganti rugi 2,8 miliar dari Dimas dan 1,7 miliar dari Saskia, total 4,5 miliar. Pembagian harta diputuskan 60,40. Apartemen, tabungan kami, 60% dari harta bersama kami diberikan kepadaku. Pengadilan memutuskan bahwa kesalahan ada pada Dimas. Aku juga mendengar dari Surya. Saya mendapat hasil yang serupa. Ganti rugi 4 miliar, dan pembagian 60,40. Suaranya tenang, tidak gembira, tidak sedih, hanya lega bahwa semuanya telah berakhir. Anda telah melalui banyak hal, katanya. Aku mengatakan hal yang sama padanya. Kami telah bertahan bersama selama 4 bulan. Sekutu yang bekerja untuk tujuan yang sama. Sekarang saatnya kami menempuh jalan masing-masing. Seminggu setelah putusan, Dimas pindah. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi. Aku tidak bertanya kemana dia pergi. Aku tidak ingin tahu. Dia sudah menjadi orang asing. Maaf, katanya sebelum pergi. Aku mengangguk. Itu bukan pengampunan, hanya pengakuan bahwa semuanya telah berakhir. Pintu depan tertutup. Pernikahan 7 tahun berakhir seperti itu. Aku sendirian di rumah yang kosong, tapi hatiku terasa anehnya ringan, seolah beban berat telah terangkat. Pembagian aset selesai. Apartemen itu dibalik nama atas namaku. Tabungan dibagi dan ganti rugi dibayarkan. Bersama dengan 1 miliar dari Surya, itu adalah jumlah yang signifikan. Kabar tentang Dimas sampai kepadaku.
Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perselingkuhannya terungkap selama proses pengadilan, dan posisinya di perusahaan menjadi tidak tertahankan. Dia kehilangan status sosialnya. Hal yang sama terjadi pada Saskia. Surya memberitahuku bahwa dia mengundurkan diri dari agensi periklanan setelah rekan-rekannya tahu. Dimas dan Saskia kehilangan segalanya sekaligus, harta, kepercayaan, dan reputasi. Putusan hukum itu dingin. Mereka yang berbuat salah harus membayar harganya. Tapi aku tidak merasa telah membalas dendam. Menyaksikan kejatuhan mereka tidak memberiku kepuasan apapun. Aku hanya merasa bahwa hasil yang adil telah tercapai. Suatu hari aku menelepon ibuku. Aku belum memberitahunya tentang perceraian, tidak ingin membuatnya khawatir, tapi sekarang saatnya. Bu, aku sudah cerai. Henning di seberang sana. Setelah jeda yang lama, dia bertanya kapan. Ketika aku bilang minggu lalu, ibuku menghela napas. Pasti berat sekali untukmu. Aku baik-baik saja, kataku. Dan aku memang baik-baik saja. Aku memberitahunya bahwa aku sebenarnya merasa lega. Dia menyuruhku pulang, beristirahat sejenak. Akhir pekan itu, aku pergi ke rumah orang tuaku. Ibu menyambutku di pintu, dan ayah ada di ruang tamu. Kamu telah melalui banyak hal, kata ayah. Aku mengangguk, memberitahu mereka bahwa itu berat, tapi aku berhasil melewatinya. Ayah bilang aku melakukan hal yang benar, bahwa aku menanganinya dengan cara yang semestinya. Aku menyantap masakan rumah ibuku. Itu adalah makanan normal pertamaku setelah sekian lama. Aku menghabiskan seminggu di rumah orang tuaku, memulihkan diri dari kelelahan yang menumpuk. Aku memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya, bagaimana aku akan menjalani hidupku. Aku menerima pesan terakhir dari Surya. Kopi? Kami bertemu dalam suasana yang jauh lebih santai. Dia tampak berbeda. Ekspresinya lebih cerah. Saya sedang mencari pekerjaan baru. Waktunya untuk awal yang baru, katanya. Dia bersiap untuk awal yang baru, sama sepertiku. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik, katanya. Aku berterima kasih atas bantuannya selama 4 bulan terakhir. Tanpanya, aku tidak akan bisa menyelesaikan semuanya dengan begitu sempurna. Kami berpisah, mungkin untuk tidak pernah bertemu lagi. Tapi dia akan selalu menjadi orang penting dalam hidupku, sekutu yang membantuku di masa tersulitku. Aku kembali ke rumahku. Tidak ada lagi jejak Dimas. Aku merenovasi, membeli perabotan baru. Ini adalah awal yang baru. Aku duduk di ruang tamu dan menatap keluar jendela. Musim semi akan tiba. Tunas-tunas baru muncul di pepohonan. Seiring musim berganti, hidupku juga berubah. Aku mulai bekerja menerjemahkan lagi. Aku menghubungi klien-klienku, dan mereka senang aku kembali. Rasanya menyenangkan bekerja, fokus pada sesuatu, mempersiapkan masa depan. Temanku, Rina, menelepon. Aku menceritakan semuanya padanya. Kamu melakukan hal yang benar, katanya. Kata-katanya menenangkan, mengonfirmasi pilihanku. Sekarang kamu bisa memulai dari awal. Kamu masih muda. Hari-hari baik menantimu. Dia benar. Aku berusia 35 tahun. Aku bisa memulai lagi. Hidup kembali normal. Aku bekerja di pagi hari, berolahraga di sore hari, dan bertemu teman-teman di akhir pekan. Pikiran tentang Dimas kadang-kadang muncul, tetapi tidak ada penyesalan. Aku percaya aku telah membuat pilihan yang tepat, dengan tidak menerima kesalahannya dan melindungi harga diriku. Ini bukan balas dendam, ini adalah respons yang adil. Hasilnya bukan kemenangan emosional, melainkan penyelamatan harga diriku. Suatu malam, aku berdiri di balkonku, menatap langit malam yang cerah. Angin sepoi-sepoi yang sejuk berhembus. Saat itulah, aku sadar bahwa perceraian bukanlah akhir, melainkan awal. Ini bukan tentang hancur, tetapi tentang bangkit kembali. 7 tahun tidak terhapus, tetapi kehidupan baru telah dimulai. Aku tidak punya penyesalan. Pilihan Dimas, keputusanku untuk menceraikannya. Semua itu adalah pilihanku. Aku memutuskan untuk melihat ke depan, bukan terpaku pada masa lalu. Ini adalah awal yang baru. Hidup kembali dengan namaku sendiri, Anissa Wijaya. Bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai diriku sendiri. Aku berbaring di tempat tidur sendirian, tetapi tidak kesepian. Damai. Esok hari, hari baru dan kesempatan baru menanti. Ini adalah kasus sebab akibat yang sunyi namun pasti. Dia yang berbuat salah membayar harganya, dan dia yang bertahan melindungi martabatnya. Yang tersisa hanyalah awal yang baru. Bukan penyesalan, melainkan harapan. Bukan akhir, melainkan permulaan. Permulaan hidup baru Anissa.